Oke, buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi nih. Jika teman-teman yang saat ini sedang merenovasi rumahnya atau sedang membangun rumahnya dan berencana membuat tangga yang di bagian bawahnya itu bisa difungsikan sebagai toilet atau kamar mandi. Nah, ini di sini saya sudah buatkan 3 buah gambar ya, yang serupa, hampir sama namun tidak sama ya. Ada sedikit yang berbeda lah di antara ketiga gambar ini. Nah, ini untuk gambar yang pertama, perbedaannya di mana ini di bagian bordes. Bordesnya ini kita buat seperti ini. Nah, di gambar yang kedua, ini bordesnya kita buat flat seperti ini. Nah, ini juga ada nilai plusnya ya. Untuk kamar mandinya, untuk toiletnya ini, ada nilai plusnya. Lalu yang ketiga, ini yang seperti ini. Bordesnya kita buat belah ketupat. Dibagi dua seperti ini. Oke, 2 kali bordes dibuat belah ketupat. Nah, itu perbedaan yang pertama dari bordes. Lalu perbedaan yang kedua dari anak tangganya. Nah, ini untuk anak tangganya. Untuk yang A, ini hanya menghabiskan lahan yang tersedia gitu ya. Jadi ukuran lahan di lantai bawah itu seumpama yang boleh digunakan itu hanya 3 meter. Selebihnya itu ruang gerak dan berbatasan dengan ruang keluarga misalnya. Nah, itu yang ini pembagiannya hanya sampai menghabiskan lahan ya. Dan gambar yang kedua, ini agar di bagian bordesnya ini bisa kita buat flat seperti ini, datar satu bordes saja. Jadi kita membutuhkan yaitu kurang lebih tambahan lahannya itu satu ukuran anak tangga ya. Nah, seperti ini. Dan di gambar yang ketiga, ini justru anak tangganya kita buat lebih lebar. Dari pembagian anak tangganya kita bisa melihat di sini untuk yang A dan B ini dari lahan 3 meter itu 9 buah anak tangga ya. Yang ini juga 9 buah anak tangga. Ini kita hitungnya dari bordes ke lantai atas ya. 9 buah anak tangga. Karena ini di bagian atas juga void ini juga 3 meter juga ya, sama dengan lantai bawah. Nah, lalu untuk yang gambar yang C ini ya, ini hanya 8 buah, makanya dia anak tangganya lebih besar. Ini opsi aja jika teman-teman menginginkan ukuran anak tangganya lebih dari 25 cm. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan yang gambar yang C ini ya. Tentu saja dari ukuran lahan yang sama, yaitu 1,6 kali 1,6 kali 3 meter dengan ketinggian lantai ke lantai yaitu 4 meter ya, sama semua 4 meter ini. Lalu untuk toiletnya seperti apa? Nah, ini kalau dari hasil pembagian ya, ini ketinggian permukaan bawah bordes ke lantai utama itu kurang lebih hanya 170 sentian ya. Nah, jadi kita nanti perlu menurunkan, jadi elevasi lantai kamar mandi itu lebih rendah dari lantai utama ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembagian anak tangganya, jangan lupa videonya di-like dulu ya. Dan kalau bermanfaat silahkan dibagikan dan jangan lupa tinggalkan komentarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembagian anak tangganya. Jadi, dari ketinggian lantai ke lantai ini 400 cm, saya bagi 21 ya. Dibagi 21. Hasilnya yaitu 19,04. Nah, ini tertera di sini 19,0 karena gambarnya menggunakan satuan sentimeter ya. Dan jumlah anak tangganya 20 buah ya. Itu sudah termasuk bordes, baik flat dibagi 2, belah ketupat ataupun kipas ya. Lalu untuk ukuran anak tangganya seperti ini. 1,6 kali 3 meter atau 160 kali 300 cm. Ini panjang 160 ini hanya dibagi 2 saja ya. Jadi ukuran anak tangganya ini 80 cm ya. 80 cm. Dan lebar ruangannya ini 3 meter dikurangi 80 cm dulu bordes. Lalu sisanya 220 cm. Ini dibagi 9. Dibagi 9 ya. Jadi hasilnya yaitu 24,4 cm. Nah ya, jadi dari hasil pembagian lahannya ya yang hanya 3 meter, ini anak tangganya berukuran 24,4 cm dari hasil pembagian.
Namun ini masih bisa kita buat menjadi 25 ataupun 26 cm. Namun nanti anak tangganya itu tidak siku 90 derajat ya, jadi agak miring sedikit. Nah itu nggak masalah. Oke, jadi dibuat saja 25 cm gitu ya. Untuk yang gambar A, ini bordesnya seperti ini ya. Jadi dibagi dua seperti ini. Nah ini untuk toiletnya ini saya majukan ya. Saya majukan dua anak tangga agar lebar toiletnya ini bisa melebihi dari 1 meter ya. Dari bordes 80 cm ditambah dua anak tangga berukuran yang sudah kita modifikasi ya, yang sudah menjadi 25 cm. Jadi lebar total toilet ini berukuran 130 cm plus minus ya. 80 ditambah 50. Jadi plus minus 130 cm. Tentu saja kali 160 cm. Dan yang ini juga sama ya. Yang A juga sama 80 cm bordes ditambah 2 kali anak tangga berukuran 25 cm. Jadi ukuran toiletnya ini dibuat 130 cm. Nah, lalu ketinggian di dalam toiletnya itu kira-kira didapat berapa jika pembagian anak tangganya seperti ini. Nah, cara kita menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan ketinggian anak tangga ya. Lalu sekarang kita cek ketinggian di bagian dalam toiletnya ini ya, bisa didapat berapa ketinggiannya. Karena jika kita hitung dari hasil pembagian anak tangga, ini 19,04 dikalikan 9 ini hanya didapat 171,4. Jadi kita masih perlu menurunkan level lantai kamar mandinya. Nah ini jadi di bagian bordes pertama ini dari pembagian didapat 171,4 ya. Lalu di sini kita tambah 20 cm. Jadi cara menambahnya seperti ini ya. Dari lantai utama turun 15 cm berupa satu buah anak tangga. Lalu turun kembali 5 cm. Jadi ketinggian total di permukaan bawah bordes pertama itu 191,4. Lalu untuk bordes yang kedua ini didapat ketinggian 210,4 cm ya. Lalu bagaimana jika teman-teman menginginkan bordesnya ini flat, rata? Jadi agar tidak seperti ini misalnya ya. Nah ini caranya seperti ini. Oke, pembagiannya tetap sama, namun kita hanya menukar saja ya. Menukar satu bordes ini ditukar dengan satu anak tangga. Jadi bordes ini kita naikkan. Dan kita membutuhkan lebar ruangan ini yaitu satu ukuran anak tangga lagi, yaitu kurang lebih 25 cm. Oke, paham ya? Jadi di bagian lantai bawah ini kita tambahkan satu anak tangga dan bordesnya ini kita buat flat seperti ini. Nah ini ketinggiannya kita cek, ini flat ini. Di bagian dalamnya flat ya. Nah ini 210,4 cm dan permukaan atasnya ini bisa rata seperti itu ya. Oke, jelas ya. Dan ini juga sama, level lantai kamar mandinya ini diturunkan 20 cm juga. Dan bedanya kita hanya menambahkan satu anak tangga di bagian bawah namun tidak menambahkan jumlah karena kita tukar dengan bordes yang kita jadikan flat ya, rata seperti ini. Oke, jelas ya. Lalu sebagai tambahan saja, ini gambar yang ketiga. Ini bagaimana jika teman-teman menginginkan ukuran anak tangganya itu lebih lebar. Nah, ini 27,5 ya ukuran anak tangganya. Jadi pembagiannya seperti ini. Jadi dari ukuran lebar lahan 3 meter ini kita kurangi yaitu 80 cm bordes sama. Sisanya yaitu 220 kita bagi 8. Ya, dibagi 8 jadi hasilnya yaitu 27,5. Nah, namun untuk yang gambar ketiga ini di bagian bordesnya itu kita buat belah ketupat seperti ini. Nah, jadi dari lantai bawah ke bordes ini didapat 8 buah anak tangga
Dan dari bordes menuju lantai atas juga didapat 8 buah anak tangga. Jadi kita baru mendapat yaitu 16 buah anak tangga ya. Untuk mencapai 20 buah kita membutuhkan 4 anak tangga lagi. Nah itu kita bisa dapat dari bordes yang kita buat belah ketupat atau belah tahu ini. Oke, jadi jika teman-teman menginginkan ukuran anak tangganya lebih lebar, nah teman-teman bisa membuat pembagiannya seperti ini ya. Jadi bordesnya dibuat seperti ini, belah ketupat atau belah tahu. Jadi jika teman-teman sedang merenovasi atau sedang membangun rumah, ingin di bagian bawah tangganya itu bisa dibuat toilet atau kamar mandi, lalu lahan yang tersedia hampir sama dengan yang ada di gambar ini, teman-teman boleh mengikuti cara pembagian yang ada di gambar ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.